Baik, jazakillah khairan Mbak Ai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini merinding dari tadi. Nggak tahu ya. Bulu kuduk itu radar cinta. Masya Allah. Ibu-ibu, sahabat-sahabat villa yang dirahmati Allah, mau cakep? Pantun. Makan durian di Jelambar. Ibu-ibu yang keren, apa kabar? Masya Allah. Petik bintang di langit. Kita datang semua dengan cinta yang selangit ya. Alhamdulillah. Dari Cikini ke Gedongdang dia. Aku begini gara-gara iya. Masya Allah. Hari ini sebetulnya saya berbahagia sekali, terharu, dan ya itu tadi ini seandainya nggak pakai baju ini itu bulu kuduk berinding semua ini, Masya Allah, karena menerima resonansi, getaran, kasih sayang, cinta dari sahabat-sahabat villa semuanya. Saya mohon maaf buat kawan-kawan yang di luar. Masya Allah, insya Allah pahalanya lebih banyak Bu, karena berpanas-panas masih juga hadir dalam sebuah taklim, karena taklim ini adalah taman surga ya. Mudah-mudahan suara sampai ya Bu. Kedengaran Bu? Sebelah sana kedengaran? Di dapur? Ya ada di dapur. Ada di dapur. Ya Allah ya Rabb ya. Baik. Hari ini memang tanpa judul kita hari ini mengkaji. Kemarin Mas Ari tanya, judulnya apa Bu Aisyah? Tanpa judul. Karena hari ini boleh bebas ya. Bu. Ya, punten kalau masih ada yang belum ibu, kita panggil ibu juga ya, karena calon ibu insya Allah ya. Ya, baik. Hari ini insya Allah kita datang lillahi ta'ala ya. Tapi tentu ada motivasi ya. Motivasi pertama karena kita ingin belajar terus ya. Siapa yang motivasinya juga karena ingin belajar disebabkan ya anak-anak. Ibu hadir di sini. Coba angkat tangan boleh? Karena anak-anak ya. Oke. Yang karena pasangan hidup. Banyak kali. Karena suami ibu hadir ke sini. Yang karena mertua. Allahu Akbar. Baik, nampaknya yang paling banyak karena suami ya. Maka hari ini kita bahas banyak suami nih. Nanti juga anak kita bahas insya Allah ya. Betul ya Bu? Iya. Tapi Bu, tadi tuh ada pantun dari Cikini ke Gondang dia. Ibu harus akui, ibu begini karena dia. Ibu rajin talim karena oke. Ibu rajin belajar karena maka terima kasih dulu sama suami-suami ibu. Terima kasih. Coba tutup mata. Bayangkan suami ibu di depan ibu. Yang hari ini hadir karena anak-anak ibu, bayangkan anak-anak ibu depan ibu dan bilang terima kasih ya, terima kasih suamiku. Yang datang karena anak-anak bilang terima kasih anak-anakku. Sebut namanya yang lengkap. Pakai bin. Yang anak bin sama binti ya Bu, coba tutup mata dulu, hadirkan mereka ya, sampaikan terima kasih suamiku. Yang suami ya, gara-gara suami ibu rajin talim, yang karena anak ibu juga rajin belajar, terima kasih. Mungkin di antara ibu-ibu juga ada yang karena orang tua, karena mertua ya, karena kakak adik, hadirkan mereka ya, sampaikan terima kasih.
Ya, karena kita semua begini karena mereka. Ya. Baik, kepalkan tangan, katakan amin. Kepalkan tangan kanan, amin ya Allah, amin ya Allah. Lihat mereka semua senyum, ngangguk-ngangguk karena gembira. Dan mereka berharap istrinya, ibunya pulang dari sini membawa kebahagiaan ya. Baik, sekarang buka mata. Aduh, Bu, walaupun kita tutup mata, nggak ada mereka, itu tadi sampai Bu, sampai, ya sampai. Karena apa? Karena Allah yang buat, ya, karena Allah yang buat kondisi ini, ya. Saya langsung mau, maaf, oke ya. Berkali-kali mungkin Ibu lihat atau sering-sering lihat di YouTube kah atau di pokoknya media sosial ini ya. Saya juga kadang-kadang nggak tahu kok sampai-sampainya itu media sosial gitu kan. Kadang-kadang saya juga lagi lihat-lihat sedikit, tiba-tiba kenapa ada muka saya tapi suaranya udah gitu. Ya, tapi apapun itu, masya Allah ya, mudah-mudahan manfaat. Saya kadang-kadang setiap lihat diri saya ngomong, saya beristighfar, tidak bisa berkata apa-apa, tetapi sekali lagi ingin berharap bahwa insya Allah apa yang disampaikan ini nanti insya Allah betul-betul ya bisa manfaat ya. Baik, mungkin ibu-ibu yang di luar boleh buka YouTube ya, boleh pakai slide, yang bisa lihat slide, yang enggak boleh buka YouTube-nya ya. Saya mohon izin selalu pakai gambar karena bicara tubuh manusia kalau nggak pakai gambar kayaknya susah banget rasanya ya. Ya. Bu, tubuh kita tadi mengeluarkan gelombang, bahkan sekarang pun mengeluarkan gelombang terus, tidak pernah berhenti. Itu makanya saya sampai detik ini masih berdiri bulu kuduk karena menerima gelombang dari sahabat-sahabat villa yang dimanapun, yang di pojok ya, yang di VIP tangga, masya Allah, balkon depan, masya Allah, ya itu kena nih semuanya ya, karena pancaran dari gelombang ini, dari bude, masya Allah, ya Allah, dari dapur, ya Allah, itu ya, walaupun nampaknya mungkin ada dinding, mohon maaf, mungkin ada dinding, pintu semuanya, ini nembus Bu. Kok bisa tembus Bu Aisyah? Ya karena dinding-dinding ini semua ada pori-porinya, ya. Sekarang bicara gelombang tubuh itu gampang karena sudah di era digital, ya. Ibu percaya kan HP yang ibu pegang itu mengeluarkan gelombang? Percaya ya? Dan bisa tembus juga gelombang itu? Gitu. Sampai mana Bu tembusnya Bu? Ada yang anaknya di Amerika? Tembus sampai Amerika chattingannya? Hah? Ada yang di Purwokerto barangkali? Ya, ada yang di mana? Ada yang di Padang? Ada di Sumatera? Masya Allah. Ada anandanya di Kalimantan atau suaminya Kalimantan? Ada ya, tembus juga ya. Sulawesi, ya, Ambon, Maluku, NTB, NTT, Bali. Masya Allah ya. Ya Allah. Ada yang di Cicahem. Sinyal ini juga tembus. Allahu Akbar ya. Maka tadi Bu, sewaktu Ibu memejamkan mata, menghadirkan orang yang ingin kita berikan ucapan terima kasih, walaupun sosoknya tidak ada di depan Ibu saat ini, tetapi gelombang sinyal, gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh kita masing-masing membawa pesan itu sampai ke orang yang tadi Ibu bayangkan, Ibu sebut namanya, dan Ibu ucapkan terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Tadi bersyukur juga yang langsung borongan semua jadi dihadirin. Ya suami, ya anak, ya mantu, ya cucu, mertua. Walaupun ya mereka sudah tidak ada di dunia ini atau mereka sudah di alam barzakh. Karena apa? Karena sinyal ini tembus alam barzakh. Bedanya sinyal kita dengan sinyal gadget yang karya manusia, sinyal tubuh manusia yang karya atau ciptaan Allah Ta'ala itu bisa tembus alam barzakh. Ibu punya gadget yang sudah bisa tembus alam barzakh?
Coba deh, barangkali bisa. Barangkali bisa ya. Hah? Atau ada yang punya HP yang bisa ngomong sendiri, sudah bisa kan? Berarti dikit lagi tuh. Iya kan? Ada yang bisa ngomong sendiri. Ada yang ibu ngomong terus ngetik sendiri tuh. Iya kan? Berarti dikit lagi tuh. Nantikan aja Bu, sabar-sabar ya Bu. Produksinya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi itu menandakan bahwa sinyal memang bisa tembus di mana saja. Allahu Akbar. Ya. Manusia ini adalah gadget alam semesta yang Allah ya ciptakan. Gadget yang kita pegang itu buatan manusia. Ya. Kalau mau belajar sejarah sedikit tentang gawai atau gadget, itu ditemukan telepon genggam yang tidak pakai kabel-kabel kayak telepon rumah itu tahun 1973. Ya. Itu ada namanya perusahaan Motorola. Tahu ya? Siapa yang bapaknya punya dulu telepon genggam yang sebesar batu bata? Wah, itu nggak main-main tuh. Ya, itu mahal kali waktu itu ya. Iya. Itu yang pertama kali mereknya Motorola ya. Ini bukan di endorse Motorola, tapi kita mau balik sedikit sejarah ya. Ada seorang karyawannya Motorola namanya Martin Cooper. Dia entah dia punya ide. Kemudian ya, setiap kita punya ide, apapun agama seseorang, ya Allah Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah untuk mereka melakukan penelitian-penelitian. Jadi temukanlah itu HP. Ya. Cuman ya telepon seluler saat itu masih sangat-sangat besar. Selain besar ada antenanya gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak ada antenanya ya. Iya. Tetapi tubuh manusia sejak manusia pertama Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya dari awal gadget manusia itu, tubuh manusia tidak ada antena yang keluar. Ya. Bahaya Bu, kalau ada antena yang keluar dari badan kita, aneh kita Bu. Ibu bayangin coba betanduk Ibu. Gitu ya. Ibu kayak HP zaman dulu betanduk sebelah kanan keluar antenanya. Gitu. Waduh ya, gawat ya. Artinya apa? Artinya memang tubuh kita ini adalah ya sesuatu makhluk yang Allah ciptakan sangat-sangat sempurna ya. Dan sinyal ini Bu, sinyal kita nggak pernah mati plek kayak HP yang nggak dicas, nggak pernah. Kalaupun sampai mati sinyal ini, maka inilah sampai tubuh kita harus masuk ke dalam tanah, terurai dengan tanah. Karena jasad kita ini tumbuh atau diciptakan dan bertumbuh terus dari saripati tanah. Ya. Nah, inilah makanya ini kalimat istirja yang sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tubuh kita masuk tanah, sinyal ini kembali ke Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini. Artinya apa Bu Aisyah? Artinya ya, Ibu tak perlu resah, tak perlu terlalu galau, tak perlu terlalu cemas. Cemas boleh tapi yang nggak boleh terlalu. Ya, tak perlu terlalu baper, tak perlu terlalu hal-hal yang negatif tadi. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan sebuah perangkat yang namanya sinyal ini, dan ini luar biasa. Ya. Bu Aisyah kenapa ngomong sinyal sih? Kok ngomong sinyal? Datang-datang ngomong sinyal. Karena tadi saya nggak tahu mau ngomong apa. Sepanjang perjalanan saya hampir 2 jam dari rumah ke sini doa terus, ya Allah, apa yang saya harus sampaikan di Rumil? Karena kayak kalau dikasih judul nampaknya kawan-kawan luar biasa sudah tahu semuanya. Ya,
Sampai duduk di sini masih tanya, ya Allah saya harus bilang apa sama kawan-kawan, sahabat-sahabat villa di Rumil yang ada di ruangan ini, ada yang di belah depan dan ada juga yang ada di YouTube atau di media sosial. Sampai detik ini makanya saya tadi sempat tanya, ya Allah harus ngomong apa? Ya. Tiba-tiba Allah ya memberikan sebuah, kalau kita kan petunjuk atau intuisi ya, kurang lebih begini, Aisyah bicara sinyal. Bicara sinyal. Ya Allah, bicara sinyal ya. Tetapi memang sekarang era sinyal. Ibu kalau kemana-mana nanya sinyal gak sih? Ada sinyal gak? Kan gitu. Ada wifi gak? Ya. Wifi-nya berapa di sini? Ya. Kodenya berapa? Passwordnya berapa? Ngomong sinyal kan? Padahal kita selalu bawa-bawa sinyal di badan kita. Masya Allah, ya, iya. Maka, ya, bisa jadi, wallahu alam bisawab, Allah minta kita bicara sinyal hari ini. Karena apa? Karena mungkin di antara kita belum sempat belajar sinyal tubuh, atau yang sudah belajar sinyal tubuh kita perlu ulang-ulang. Karena kadang kita lupa, ya, kita terlalu mengandalkan sinyal gawai kita. Kita lupa kita punya sinyal. Walaupun memang sinyal gawai kita juga ini adalah suatu karya yang dibuat oleh manusia dan Allah memberikan petunjuk untuk bikin itu. Jadi ibu-ibu gak usah marah sama gawai, gak usah marah sama gadget. Dia membantu kelancaran kehidupan di dunia, betul? Betul, betul. Ya, ibu kalau nggak ada gawai kira-kira gimana bu? Sama seperti zaman dulu belum tidak ada telepon rumah, ya, itu pakai kabel. Sama seperti zaman dulu tidak ada telegram, ya. Sama seperti zaman dulu tidak ada surat atau kertas surat. Siapa yang umurnya sama-sama saya yang koleksi kertas surat yang wangi warna-warni? Allahu Akbar. Ketahuan umurnya ini. Pasti yang kertas surat koleksi itu usianya 47 tahun ke atas. Sudah menyandang gelar pralansia. Karena sebentar lagi mau menopause. Yang lahir tahun 2000 mungkin jarang, sudah jarang. Kalau ada pun cuman sedikit. Karena memang masalahnya sekarang kita memang harus paperless, harus ngurangin kertas. Kenapa? Karena kertas dari tumbuhannya sudah mulai habis. Makanya semuanya diharapkan dari gawai ini. Ya, seperti itu. Saya memang bukan dilahirkan zaman gawai, tetapi karena masih hidup saat ini dan ada teknologi gawai, mau nggak mau dipelajari. Walaupun tidak secanggih ya ahwat-ahwat yang milenial. Yang lahir tahun 90-an ada nggak hari ini? 90-an, 91, 92, angkat tangan coba. Tuh, mereka lebih canggih. Ya, canggih. Dari kita yang 60-an. Coba yang 60-an masih ada nggak sini? Alhamdulillah. Hah? Cuman berapa? Coba yang lahir 60-an kayak saya 60-an, Buden. Ya Allah. Nggak ada 20 jari. Tapi luar biasa masih hadir. Allahu Akbar ya. 70 ya? 70 paling banyak ya? Coba 70 mana 70? Oh iya. Atau 80 paling banyak nih? Oh iya nih. Generasi kasihan ini. Dia generasi peralihan. Ya. Pada saat mereka kecil bapak ibunya belum belajar parenting, dan pada saat jadi orang tua harus belajar parenting. Alhamdulillah, berarti generasi 80-an insya Allah banyak ilmunya ya. Alhamdulillah ya Allah. Baik, kembali soal sinyal ya. Nah, Bu Aisyah,
Sinyal ini apa bisa di drive? Drive itu artinya dikemudikan, diarahkan, bisa. Makanya tadi pada saat kita pejamkan mata di awal untuk bilang terima kasih, ya, kita menyebut atau kita lafazkan terima kasih itu, kita sebut siapa yang ingin diterima kasihkan, ya, dan kita bayangkan wajahnya. Bu Aisyah, saya susah sekali membayangkan wajah. Nggak apa-apa Bu, Ibu lihat suami Ibu bagaikan titik, itu juga sudah bagus. Ada lagu zaman dulu, lihatlah sebuah titik jauh di. Ya Allah, ini umur berapa masih hafal lagu ini. Itulah yang sedang. Allahu Akbar. Senang Bu, senang ingat-ingat lagu ini Bu. Maka tadi yang membayangkan wajah suami atau wajah anak bagaikan titik, itu tak mengapa, ya. Masa sih Bu Aisyah? Iya. Kenapa? Ya, kita selama ini sudah belajar tentang otak ya Bu. Ada otaknya Bu? Alhamdulillah. Saya berkali-kali tanya ini tetap aja, nah, ya. Otak Allah ciptakan, ya. Kembali kita soal otak dulu ya, baru ngomong sinyal lagi ya. Ini kita loncat-loncat. Kenapa? Karena jamaah Rumil ini sudah luar biasa, jago-jago, pintar-pintar, Masya Allah. Otak manusia itu ada dua Bu, otak besar, otak kecil. Ya, kalau kedokteran menyebut otak besar itu cerebrum, ya, otak kecil cerebellum. Supaya nggak keliru Bu Aisyah, gimana sih ngafalinnya, mana cerebrum mana cerebellum, ya? Ya gampang, yang cerebellum kan ada L-nya, itu otak kecil, udah gitu aja. Kalau cerebrum otak besar, cerebellum, oke. Cerebrofit untuk apa? Cerebrofit, vitamin untuk otak besar, karena cerebro. Kalau vitamin untuk otak kecil, Celeblovit. Nggak ada itu. Karena yang ingin diberikan vitamin yang otak besar, karena lebih besar, ya. Karena otak kecil ini lebih banyak untuk keseimbangan fungsi-fungsi organ tubuh di dalam, ya, yang otomatis, ya. Nah, kemudian rupanya otak ini terbagi dua, betul-betul terbagi dua. Jadi kalau teman-teman lihat otak ya, barangkali ada teman sejawat, kah? Dokter gigi, dokter hewan. Dokter hewan sekarang lebih jauh mutunya, ya, karena lebih mahal bayarnya ya, karena nggak kena BPJS, Masya Allah ya, iya. Kucing saya saja lebih mahal daripada saya bayar ke puskesmas. Makanya hebat dokter hewan. Insya Allah teman-teman kalau ada anaknya ingin jadi dokter hewan, dukung Bu, ya, karena itu ilmu yang luar biasa juga. Nah, otak itu betul-betul terbelah Bu, betul-betul terbelah. Nanti ketemunya di tengah ketemunya ya, terbelah, betul-betul terbelah. Antara ada otak kanan dan ada otak kiri. Dia terbelahnya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu garis hidung ke atas. Coba rasakan. Saya senang kalau seminar ibu juga bergerak, karena ini namanya gaya belajar kinestetik ya. Seluruh garis hidung ke atas Bu. Nah, ke belakang lagi, ke belakang. Dan dia nyambung nanti ke, ya, sumsum tulang belakang. Kayak gitu belahnya ya. Dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Yang belah pinggir kanan tetap otaknya terbelah di tengah. Ya, ada kanan, ada kiri. Ya, itu. Bahkan yang nggak punya belahan juga otaknya, ya, ada belahan kanan dan kiri. Allahu Akbar. Ya, nah sekarang dulu
sering saya cerita di sini karena saya minta izin, mohon maaf karena biasanya modul-modul yang saya sampaikan berbasis ilmu otak, maka selalu ngomong otak dan sengaja ulang-ulang karena sebetulnya bicara otak ini sangat kompleks, detail dan makan waktu lama. Ya, kami di kedokteran aja belajar otak itu bisa 4 semester, Bu. Ya, hari ini mungkin cuma 1 jam. Ya, ini ada jam di sini mana ya? Saya biasanya patokan jam di sini mana ya, Mbak Amel ya, Mbak Ai ya, jam di sini ya. Ya, saya kalau nggak dipakein patokan jam bisa ngomong sampai besok. Mana ya, mana jam mana? Sekarang udah jam berapa? 10:30 tuh kan? Iya, masih lama. Sampai besok. Baik, ya. Tapi dengan waktu yang cukup singkat, kita belajar otak dengan simpel, ya. Nah, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Kita ulang lagi ya, boleh ya? Mulai dahi kiri sampai ujung kaki kiri. Ini yang atur kanan. Coba Bunda, ayah siapapun, coba tangan kirinya gerakan. Ayo supaya kita gerak. Ini yang atur otak kanan. Otak kanan. Ya. Kaki kirinya supaya gerak sedikit walaupun bersila. Ya. Goyang-goyang dulu gimana. Nah, yang atur kanan. Tangan kanannya. Ya, ini yang atur kiri. Coba angkat tangan kanan. Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Ini yang atur kiri, ya. Pakai ngomong. Ya Loh. Ya, ini namanya gaya belajar kinestetik. Ibu harus gerak, ngomong, gerak, lihat, dengar, ya, supaya semuanya masuk di dalam otak kita insyaallah, ya. Nah, kemudian ya, otak kiri ini kita kalau lihat ya, punten, memangnya siapa sih Bu Aisyah yang menemukan pelajaran otak kiri kanan? Ada seorang dokter namanya Roger Walcott Sperry. Ini tahun 80-an dapat Nobel, Bu. Ya, dapat Nobel. Dokter Roger Walcott itu kaget. Ya, manusia ada otaknya kalau kelihatannya sama, tapi kok isi kiri kanannya beda ya, Tuhan kasih. Ini karena bukan muslim ya, jadi dia bilang, "Oh my God." Selalu begitu. OMG. Ya, ilmuwan itu, Bu, di laboratorium itu teriak-teriaknya begitu selalu. Oh my God. OMG. Wah, begitu, Bu. Saking kagum-kagumnya terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau ilmuwannya muslim pastikannya ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, kan gitu ya. Nah, itu enaknya kalau jadi ilmuwan, ya. Nah, Dr. Roger menemukan bahwa kanan Allah kasih program berbeda dengan kiri, ya. Kiri itu otak analisa, ya, otak bicara. Kalau ibu bicara, coba ibu bicara. Ya, saya sapa ibu, ibu jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu otak kiri ibu yang bekerja. Ya, bapak-bapak juga gitu tadi, misalnya salam, jawab salam, itu kiri bapak yang bekerja. Ya. Tapi uniknya perempuan, otak bicaranya tidak hanya kiri. Otak bicara perempuan ada kiri dan kanan. itu gambarnya itu ya. Itu penelitian juga tahun 99 ya di Institut Psikiatri London, King's College London. Jadi otak bicara laki-laki kiri, otak perempuan juga bicaranya kiri, tapi ada kanan separuh. Jadi waktu tadi ibu-ibu atau semua perempuan, semua wanita yang di ruangan ini dan juga di Zoom atau di YouTube menjawab tadi, ya, itu otaknya kiri, ya, kanan yang ya bekerja. Tapi laki-laki cuman kiri. Itulah dahsyatnya, salah satu hikmah dahsyatnya perempuan bicara. Itu juga hati-hatilah perempuan bicara. Karena perempuan bicara sudah menggerakkan otak kiri kanan. Ya Allah, ya. Makanya inilah yang mendasari wanita senang bicara, wanita banyak bicara, wanita bisa bekerja sambil terus bicara.
Karena otak kiri kanannya bergerak. Tadi kan kita udah belajar, otak kiri ngatur tubuh yang tadi ibu gerakan kanan berarti kiri yang bekerja. Ibu gerakan kiri berarti kanan yang bekerja. Perempuan otak mana yang bekerja? Kiri kanan, maka tangannya bisa dua-duanya bekerja. Ya, itu sebuah anugerah luar biasa dari Allah. Tetapi tidak boleh meremehkan laki-laki. Ya, nggak usah juga kita merasa gue dua otak gue ngomong. Nggak usah ngomong gitu. Ya, khawatirnya pulang dari sini bunda ketemu suami sebelah doang, sebelah doang. Bapak-bapak bingung, apa sih ini? Apa yang diajarkan Rumil? Siapa yang bicara hari ini? Ngomong kok sebelah-sebelah. Iya, kaget. Tapi percayalah, kalau ibu cerita sama suami, pasti suami mendukung. Siapa yang sering dikirimin video dokter Aisyah oleh suami? Siapa bu? Saya. Siapa bu? Ya Allah, bu, saya minta maaf ya. Banyak orang bilang katanya saya pembela laki-laki. Bukan bu, saya membeberkan fakta ciptaan Allah. Coba ibu ya, kalau nonton video yang nggak dipotong-potong, saya pasti cerita otak laki begini, otak perempuan begini, otak laki begini, otak perempuan gini, iya kan? Iya. Tetapi memang hikmahnya kalau kita tahu otak laki-laki, ya kita tidak baper bu. Ibu kalau nggak mau belajar otak laki-laki, saya yakin sampai mati ibu baper. Percayalah. Ya. Maka bersyukur ya. Bapak-bapak itu bu, kasihan dia bu. Dia mau bilang tentang otaknya nggak tahu. Terus misalnya dia mau cerita membela otaknya, belum juga dia ngomong, ibu udah ngomong. Apa? Buktinya tadi ibu pulang dari sini aja ibu udah gembira banget. Sebelah doang. Coba itu. Makanya suami lebih baik diam. Makanya suatu ketika ada yang bercerita tentang otak, maka ibu jangan tersinggung kalau ibu dikirimin video itu, TikTok itu bu ya. Iya, supaya kita itu happy. Jadi kalau ada yang tanya bilang, Bu Aisyah bela laki-laki, enggak, saya bela perempuan. Saya punya cita-cita mendampingi perempuan-perempuan seluruh dunia agar bahagia seumur hidup, husnul khotimah, mati masuk surga. Dengan cara menceritakan otak laki-laki. Ya iyalah, ya kan? Iya. Oh ini aja kadang-kadang kita baru tahu, ya. Baru tahu nih, padahal saya udah ngomong berkali-kali bahwa laki-laki otak bicaranya cuman kiri. Baru tahu. Banyak orang yang baru tahu ya. Nah ini. Jadi kembali tadi otak kiri kanan ya. Dahsyatnya perempuan tadi ya. Nanti kenapa kita bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Dan saya yakin ibu gak akan punya pikiran untuk ganti kelamin. Saya meyakini itu. Karena betapa dahsyatnya seorang Hawa Allah ciptakan. Walaupun ingat, Hawa diciptakan untuk membackup Adam. Jadi kita ini bu diciptakan untuk membackup Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik, hati-hati. Makanya kita perlu belajar. Ya, kembali tadi ke otak kiri kanan tadi. Sebentar ya. Saking banyaknya saya mau bicara sama ibu ya. Makanya saya ngikutin aja tuntunan Allah Ta'ala. Ya Allah, ibu-ibu hari ini kasih apa ya gitu. Kembali di otak kiri kanan tadi ya. Bahwa otak kiri otak bicara, otak kiri otak hitung-hitungan. Ya. 2 kali 2 berapa bu? Itu berarti otak kiri ibu yang bekerja. Ya. Tadi pagi ibu dikasih duit sama suami? Enggak.
itu juga otak kiri ibu yang bekerja. Karena ibu tidak dikasih uang, ibu berkata begini di otak ibu, kenapa dia tidak berikan aku uang? Kenapa? Karena kalau ibu berkata kenapa, itu otak kiri yang bekerja. Karena otak kiri itu otak bertanya, otak mengapa, otak bagaimana, otak analisa namanya ya. Kok gini ya, kok gitu ya, opo iyo yo. Pernah begitu ibu? Itu berarti otak kiri ibu yang bekerja. Itu otak kiri. Berarti dia otak analisa, otak bicara, otak analisa, otak hitungan. Terus otak teratur. Ya. Teratur. Ibu duduk ini saya lihat teratur ini. Waktu ibu duduk teratur, itu otak kiri ibu yang bekerja. Ya. Otak kiri yang bekerja, oh ini teratur, ya sesuai jadwal, oh iya, ya seperti itu. Nah, kiri juga otak, kalau misalnya kita menyanyikan sebuah lagu, ada syairnya itu ya, balonku ada 5, itu kiri, ya. Kalau iramanya kanan, ya. Kalau nanti kanan musik campur syairnya, liriknya, itulah kiri kanan. Balonku ada 5, begitu kan? Nah, yang na itu kanan. Tapi balonku ada 5 kiri. Ya, makanya kita sampai sekarang ya masih hafal tuh balonku ada 5. Yang meletus balon, tahu petiknya apa? Yang masih hafal undang-undang pembukaan ya, undang-undang 1945 siapa? Enggak semua kan? Enggak semua. Karena waktu ibu belajar undang-undang atau baca buku kah yang tulisannya hitam, tidak berwarna, ya, itu cuman otak kiri yang bekerja. Ya. Tetapi pada saat kita membaca kemudian lihat warna, karena warna juga ini termasuk otak kanan, ya, warna termasuk otak kanan. Nah, jadi kalau kanan apa saja Bu Aisyah? Kanan itu warna, ya, makanya saya senang banget nih duduk, mohon maaf saya duduk sedikit lebih tinggi dari ibu, melihat warna itu otak kanan saya bekerja, ya. Nah, kemudian kanan tadi irama, kanan juga otak bergerak. Makanya saya senang juga kalau misalnya sedang seminar gini atau ya berbagi seperti ini, suruh ibu gerak-gerak, itu supaya kanannya juga bekerja, ya. Kemudian kanan otak bermain. Otak apa Bu? Bermain. Jadi kalau ibu lihat anaknya lagi bermain, nggak usah ngomel, ibu langsung, oh otak kanannya sedang bekerja. Karena otak kanan ini sering disebut otak kreatif Bu, ya, iya. Jadi lihat anak laki-lakinya main, oh dia kreatif, gitu. Daripada ibu ribut, main terus. Udah ngejengkelin dengar suara teriakan, muka ibu yang tadinya cantik jadi nggak cantik, leher ibu sakit, tuh anak jengkel. Mending begitu Bu, ya. Kanan, ya. Terus kanan juga otak intuisi. Tahu intuisi? Ibu kalau dapat petunjuk, ya, dapat firasat, ya, dapat intuisi, dapat ide, itu kanan, ya. Dan kanan juga otak membayangkan. Maka tadi ibu kan saya minta suruh membayangkan. Walaupun tadi saya katakan karena ibu belum terbiasa, ibu membayangkan wajah orang-orang tadi seperti titik, nggak masalah Bu. Pada saat itu juga otak kanan ibu bekerja, bekerja, ya. Karena yang menemukan teknik, ya, memang Roger Walcott ini menemukan kiri kerjanya ini, kanan kerjanya ini, tapi menemukan bahwa kiri kanan kalau diaktifkan bersamaan, itu ya salah satunya adalah Sandy McGregor, ya, itu di Australia. Dia sulit membayangkan.
Jadi dia mencoba membayangkan sesuatu tuh titik. Tetapi dalam penelitiannya, waktu kita membayangkan titik saja, otak kanan sudah bekerja. Kenapa Bu Aisyah? Supaya kanan bekerja, ya. Nah, kita lihat saraf, ya. Yang lihat di YouTube di depan boleh, yang di memang betul-betul di YouTube silakan. Yang di dapur lihat YouTube boleh, yang di depan yang sempat lihat gambar ya, itu saraf ya. Saraf. Jadi otak kita itu ya, saraf yang otak kanan jalannya ke tubuh kiri, dari kiri jalannya ke tubuh kanan. Itulah makanya mengapa dari dulu ada celah-celahan. Dasar sarafnya miring. Pernah ibu digituin? Tolong ibu kalau hari ini atau besok-besok ada yang bilang nggak usah marah. Ih, ibu sarafnya miring, ibu langsung bilang betul. Karena memang aslinya miring, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nggak mungkin ada celah-celahan sangat populer kalau nggak ada basicnya. Orang tua kita zaman dulu walaupun belum ada gambar-gambar gini ngerti Bu, ya kasih tahu anak-anak. Mungkin anak-anak merasa aku dibully bunda. Kenapa kamu dibully? Aku dibilang saraf aku miring. Sebentar nak, kita bahas tentang otak. Otak kanan mengatur tubuh kiri nak, itu memang sarafnya ke kiri. Otak kiri mengatur tubuh kanan, memang sarafnya ke kanan nak. Jadi kalau besok temanmu bully kamu bilang sarafmu miring, kau senyum lalu bilang betul. Bu, kalau kita nih saraf kita gara miring itu makanya kita bisa jalannya satu-satu gini, bisa loncat juga. Kalau kanan ke kanan, kiri ke kiri Bu, ibu jalan begini. Ibu sanggup dari rumah ke sini jalan begini? Hah? Terus ketemu di depan, mau ibu begitu? Hah? Makanya syukur sarafnya ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, termasuk saraf miring. Betul ya? Iya, nah itu. Nah, tadi sewaktu ibu sama-sama mengirimkan sinyal kepada seseorang, ya. Kemudian saya minta ibu lafazkan suaranya atau namanya, baik secara zahir sedikit atau secara sir, itu otak kiri yang bekerja. Coba pegang dulu otak kirinya Bu. Ya, maka pesannya jalan ke tubuh kanan. Coba dari kiri ibu tangannya ke kanan gini. Jadi pesannya baru di tangan kanan. Ya. Terkirim sinyal enggak? Iya. Tapi baru yang sebelah kanan. Siapa tahu suami ibu lagi duduk sebelah kiri. Nggak nyampe Bu. Kanan doang, ke sana, ke tetangga. Gitu. Makanya tetangga yang merasa deg-degan pas ibu lewat. Rupanya tadi ibu kirimkan sebuah terima kasih. Kenapa Pak RT sebelah kanan ini misalnya gitu ya, deg-degan gitu ya. Nah, maka tadi disuruh membayangkan, hadirkan, bayangkan seolah-olah ya, itu kerja otak kanan. Maka pesannya jalan di tubuh yang kiri dan akan dibawa sinyal yang kiri. Nah, karena kiri kanan ibu tadi sudah akses itu namanya, atau sudah kerjakan secara otomatis ya, walaupun ibu nggak ngerti kiri kanan, ibu ikuti saja tadi apa yang sama-sama ya saya minta. Itu sinyal ibu membawa pesan kanan kiri, dan sinyal tadi menuju orang yang ibu sebut namanya dan bayangkan orangnya. Cepat Bu Aisyah, wow cepat sekali. Ya. Nyampe Bu Aisyah? Belum tentu. Kok belum tentu Bu Aisyah? Begini, ya. Kalau orang yang kita doakan tadi atau ucapkan terima kasih tadi dalam keadaan rileks, tidak tegang, sampai. Tapi bila dia dalam keadaan tegang, sedang tidak senyum, mungkin suami ibu pimpin rapat yang yang dia sambil marah ya, itu namanya ada istilah kita gelombang beta. Gelombang beta ini gelombang yang ya
gelombang yang putarannya cepat di otak, sehingga dia tidak dalam keadaan rileks. Maka ya, sinyal-sinyal yang ibu kirimkan terpental lagi, terpental. Karena dia lagi memikirkan sesuatu yang harus segera dikerjakan cepat, ya kan? Misalnya dia lagi rapat, maka ibu kirim nggak, ya, dengan tegang kayak gitu, nggak ada itu kelebatan wajah ibu, nggak ada. Ya. Tapi kalau santai misalnya, pimpinan rapatnya juga santai. Bapak-bapak kita doa dulu, bapak-bapak kita rapat santai aja. Ayo ngopi-ngopi dulu Pak. Atau ngeteh yang apa yang ada, ya kita bicarakan tentang santai gitu, santai kayak gitu. Bahkan dimulai dengan doa, maka gelombang otak mereka masuk yang disebut gelombang alfa. Gelombang di mana ya otak bawah sadar terbuka, pori-pori tubuh kita terbuka. Sehingga Bunda tadi mengucapkan terima kasih, atau tadi waktu duha ya, istri-istri mendoakan suaminya, ya, atau mendoakan anaknya yang sedang belajar, sedang ujian, sedang koas dan sebagainya. Dia dalam keadaan gelombang alfa sampai, ya. Itu makanya jadi orang jangan tegang-tegang amat, gitu. Saya sekarang ada tambahan, kalau suami berangkat, udah habis cium tangan, ya peluk, ya, ayah. Ya, sukses, santai, gembira. Tetap jawabnya. Tapi itu gantengnya laki-laki, Bu. Dia jawab aja berarti itu santai sudah. Nah kan laki-laki mukanya rata. Ibu udah berkali-kali saya kasih tahu kan, laki-laki mukanya Nih lihat nih, laki-laki mukanya rata. Allahu Akbar. Apapun perasaan mukanya rata. Kenapa Bu Aisyah ini rata? Apa otaknya rata? Bukan Bu, ini hormon yang bikin rata. Namanya hormon laki-laki, hormon testosteron. Apa Bu? Ya, itu sebagai ilmu kita ya. Jangan juga sombong. Gara-gara testosteron, mukanya rata. Nggak usah juga begitu. Cuman sebelah kiri, separuh doang, testosteron. Nggak usah juga gitu. Ini ilmu buat kita. Ya, ini. Jadi waktu suami berangkat, suami pulang, suami jumpa ibu, laki-laki itu memang mukanya rata 10 menit itu. Ya. Ayah, relax, santai, fi amanillah. Gak apa-apa Bu, ganteng itu. Daripada ayah santai, relax, fi amanillah. Oke. Ibu mau begitu suaminya? Mau begitu suaminya? Tapi ada juga suami udah canda sama kita, ya. Tapi setelah 10 menit Bu. Kalau 10 menit pertama, bayangin ya, bangun tidur, lihat deh, perhatiin deh wajah suami ya, mulai hari ini ya, mulai nanti malam dan seterusnya. Perhatikan, suami ibu pas bangun mukanya rata gini kan. Walaupun sebetulnya sebelumnya, maaf, ibu ya dengan suami sudah beribadah hubungan intim suami istri. Kita udah semburat-semburat merah gembira gitu, karena kita sudah mencapai klimaks, laki-laki mukanya rata. Lah, ibu jangan juga ya kepengen laki-laki suami kayak kita gitu, jangan juga. Karena emang laki-laki begini. Ya, pada saat klimaks seorang suami itu testosteronnya banjir, tambah rata mukanya Bu. Tambah rata. Maaf, ada istilah orgasmus, ini rata mukanya.
Tapi dia berterima kasih. Walaupun rata, tatapan matanya sama istrinya itu berterima kasih. Ya. Jadi perhatikan mata dan hidungnya, Bu. Walaupun mukanya rata, hidungnya kempes-kempes. Itu tandanya dia bahagia mencapai klimaks. Percaya deh. Ya. Dan itu gantengnya laki-laki, Bu. Daripada dia bangun kemudian ibu kepengen seperti kita juga laki-laki dan dia bilang, "Tara! Hai Cin." Ibu mau suami ibu bangun dan ibu dia mengatakan, "Hai Cin, aku bahagia banget." Ya. Serangan fajarnya membuat aku bahagia. Ibu mau suaminya begitu. Pilih mana, Bu? Yang gini atau yang kayak saya tadi? Maka nggak usah sakit hati. Tapi karena ada ilmu, ibu mulai ngerti kan? Dan ibu meyakini bahwa dia bahagia karena ya ibu dan atau istri dan suami tadi menjelang subuh hubungan intim atau beribadah suami istri. Perempuan sih mukanya emang ya kita, Bu, Allahu Akbar. Jangankan 10 menit, 10 detik muka kita ya berubah 6 kali. Berubah kan. Astagfirullah ya. Iya. Jangankan ya Allah, jangankan sedang berhubungan intim. Ketemu sesama teman aja kan muka kita berubah-berubah kan? Apa kabar Jeng? Baik. Tahu nggak apaan? Yang bener. Masa? Muka kita begitu. Ya. Begitu juga pada saat hubungan intim. Bu, 10 detik 6 kali berubah itu. Ya. Ya gembira, ya tertahan, ya mau mendelik, mau sementara laki-laki mukanya rata. Ibu perhatikan wajah suami nggak kalau sedang berhubungan intim, rata mukanya, Bu. Ini baru sadar kayaknya ya. Mukanya rata. Dan itu cakepnya laki-laki. Coba dibalik coba, Bu. Suami ibu berhadapan dengan ibu hubungan intim. Mukanya berubah gitu. Coba kalau kayak gitu. Sementara yang perempuan diam. Mana ada suami mau berhubungan dengan istrinya yang mukanya diam. Hanya goyang-goyang sedikit. Ibu 3 bulan hadapin suami berhubungan intim dengan begitu, bulan keempat ditukar. Ditukar kayak kedebong pisang saja ini. Makanya Allah ciptakan hormon estrogen dan progesteron di wajah perempuan agar muka kita berekspresi. Ya, saya memang nggak pakaikan jilbab karena ini kan masa lagi berhubungan pakai jilbab kan ya. Makanya dikasihnya begini nih, ibu begini nih aslinya nih, Bu. Ya, mungkin ada yang ibu-ibu malu-malu ditutupin mukanya pakai bantal. Ya Allah, Bu, nggak usah malu, bukan ibu doang yang begitu. Ini buktinya ketawa semua. Berarti kan kita begitu, Bu. Ya. Jangankan, Masya Allah, jangankan sedang berhubungan intim, suami datang aja pulang kantor muka kita berubah-berubah kan. Abi udah datang. Lah iya, itu juga cantiknya perempuan. Tanya sama suami, kasih peragaan. Ayah, ya, apakah ayah mau dijemput di pintu dengan Abi, ayam, udah makan? Ya spans.
Nggak, kadang-kadang tiba-tiba suami suka kentut kan? Nah, laki-laki itu cara menggoda istrinya tuh kentut depan istri, Bu. Itu penelitiannya di Amerika loh, jangan salah. Ya, pas ibu lagi ketawa dia ketawa, apaan sih Abi? Gitu kan? Muka kita begini kan? Muka kita begini kan? Iya. Muka kita begitu, Bu. Atau tanya suami atau ayah mau disambut dengan Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Bu, itu suami akan kabur, Bu. Anak juga nggak mau punya ibu kayak gitu. Ibu jemput anak ibu di rumah tetangga. Ayo pulang. Sekarang. Jangan main terus. Goyang kepalanya. Coba tanya suami ibu. Dia pilih pasti ibu yang begini nih. Ya. Dan suatu ketika ibu mukanya rata, itu siksaan bagi suami. Berarti ibu sedang marah. Betul. Dan perempuan kalau marah, yang tadinya 20.000 kata, ini diam 1.000 bahasa. Yang tadinya selalu memandang suami, ini tidak mau dipandang. Sewaktu ditanya, Mama marah ya? Enggak. Sama nggak, Bu? Sama. Itu kita perempuan, onderdilnya begitu. Walaupun bilang tidak, dalam hatinya tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi dong. Kalau enggak nih begini terus makanya. Makanya nih buat bapak-bapak nih, bapak-bapak yang nonton dimanapun, kalau istrinya lagi ngambek, bapak tanya 3 kali ya Pak. Kalau cuma sekali kesian dia begini terus tar. Tanya kedua kali. Umi kayaknya lagi marah. Ah, perempuan mulai tuh nggak begini lagi, mulai dia, ih siapa yang marah? Ini namanya godek-godek. Rugi amat. Mulai gigit-gigit jari. Dalam hatinya, tanya lagi dong. Itu perempuan. Itu estrogen progesteron yang bikin perempuan kayak gitu, Bu. Baru pertanyaan ketiga, ya, Umi marah ya sama Abi. Abi nggak pernah ngerti aku. Ya Allah, Bu, ganti tuh kata nggak pernah, Bu. Kalau ibu bilang Abi nggak pernah ngerti aku, berarti sejak ijab kabul. Ibu nikah 30 tahun, Abi nggak pernah ngerti aku. Itu laki-laki langsung sedih banget. Berarti selama 30 tahun, ya, dia tidak mengerti aku kan gitu kan? Iya. Nah, kita begini ini karena hormon estrogen dan progesteron. Ini yang bikin cantik. Tapi Bu Aisyah, kenapa ada laki-laki juga kayak gitu ya, agak-agak gitu? Agak-agak ya, berarti estrogen progesteronnya agak banyak dikit. Karena pada laki-laki juga ada estrogen progesteron, Bu. Ada estrogen. Ya. Katakanlah 2 liter. Tapi ada juga yang 3,5 liter. Nah, mungkin itu yang begitu tadi itu. Ya. Gantian, dia yang marahnya begitu. Jadi suaminya yang marah gitu. Istrinya tanya, "Ayah marah sama aku?" "Enggak." Ada itu fenomena kayak gitu. "Ayah marah ya?" "Ih, siapa yang marah? Rugi amat." Kan kurang cakep ya. Makanya Allah buat memang laki-laki yang testosteronnya banyak dibanding estrogennya banyak, dia wajahnya rata kayak tadi. Saya ulang-ulang ini. Karena berantemnya suami istri gara-gara ini. Percaya deh. Saya aja berkali-kali ngomong ini, masih sering juga ya terperangkap dari wajah datar ini. Pas dia mukanya datar, ya, karena apa? Karena otak kita sering lupa. Otak kita sering terblokir, otak ilmu kita yang kita pelajari di mana-mana, baik yang di media sosial seperti inilah, di taklim mana-mana, lupa itu. Karena ada namanya batang otak. Batang otak ini, otak reptil, kalau dia tegang, ilmu lupa.
cuman kepengen dua aja, fight or flight, serang atau lari, atau ngeyel atau ngambek, itu aja tuh. Padahal ilmunya udah ada soal ini. Saya ini, halaman ini, di sini Bu udah ngelotok kalau orang bilang rambutan tuh, ya. Tapi juga lupa Bu. Maka segeralah tarik nafas, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, baru ingat. Terus sambil senyum, saya senyum dan bahkan saya suka ketawa, ketawa sendiri. Suami saya langsung bilang, kenapa? Ingat modul kamu ya? Ya. Ingat modul kamu. Dalam hati saya, untung ingat, makanya nggak baper, ya kan? Iya, itu. Ya, kejadian-kejadian beginilah yang sering bertengkar. Makanya, ya kembali pada saat orang tegang, ya laki-laki tegang, sudahlah wajahnya rata, dia di gelombang beta, maka tertutup. Tertutup apa Bu Aisyah? Nah, sinyal tubuh ini keluar lewat yang namanya pembuluh meridian. Di mana itu? Bawah kulit. Atau orang bilang subkutis. Coba Ibu lihat di tangan Ibu. Kalau yang pori-pori di kulit itu namanya pori-pori. Dia mengeluarkan minyak, ya, mengeluarkan air dan ada garam. Kalau nggak percaya coba jilat. Asin tuh. Ikan garam keluar. Ya, nah. Tapi ini bukan, ini yang gambar pembuluh meridian itu bukan pori-pori yang di kulit, bukan. Dia di bawahnya. Kita nggak bisa lihat, kalau kita lihat harus kita kletekin tuh kulit. Nggak mau kan Ibu kan? Nah, di bawah kulit atau subkutis ada juga pori-pori, ya. Tapi dia lebih, ya ini kan titik gini ya, agak besar sedikit. Ya. Kalau pori-pori yang di kulit tidak berputar, tapi pori-pori yang di bawah kulit dia berputar. Bagaimana berputarnya? Berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi dia berputar berlawanan arah jarum jam. Ops, ini. Tahu, kebayang nggak Bu? Sekarang bayangin badan Ibu kan ada titiknya di dada tuh. Kalau dia berputarnya arah jarum jam, coba Ibu bayangin. Ada jam Ibu taruh di dada Ibu. Ada jam, dia berputarnya kan ke situ kan kalau jam. Ini kebalikannya. Seperti orang bertawaf. Ya. Di seluruh tubuh tuh Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Memang tidak semua orang berputar 360, ini ada 360 buah. Tidak semua orang berputar itu. Ya, ada yang sebagian, ada yang separoh, ada yang berputar banyak, ada. Ya itu nanti perbedaannya. Jadi walaupun tubuh kita mengeluarkan sinyal, tapi ada yang putarannya panjang, ada yang pendek. Ya kayak sinyal lah. Ada 4G, ada 3G, ya, ada 2G kan gitu. Ya, seperti itu. Dia berputar ini, berputar. Nah, pada saat tegang, yang berputar fokusnya di otak. Pori-pori ini putarnya lambat. Dia tertutup. Maka apa yang tadi Ibu bayangkan sinyal itu nggak masuk Bu, terpental. Apabila tadi Ibu mengucapkan terima kasih atau kita kirimkan doa pada seseorang yang sedang tegang, dia nggak masuk. Ya. Tetapi pada saat dia rileks atau berada disebut gelombang alfa, dan satu lagi gelombang theta. Theta itu apa Bu Aisyah? Theta itu sudah mulai agak ngantuk-ngantuk dikit. Nah itu theta. Ya, sudah mulai agak ngantuk-ngantuk atau sedang bermimpi. Ibu pernah mimpi nggak Bu? Nah, mimpi itu berada di theta. Jadi agak ngantuk-ngantuk dikit, nah itu. Itu malah ya pembuluh meridian ini berputar bagus dan dia terbuka. Maka sinyal yang Ibu kirimkan masuk ke orang yang tadi kita kirimkan. Gitu. Maka suami Ibu kalau di kantor agak ngantuk-ngantuk sedikit, anak di sekolah agak ngantuk-ngantuk, Ibu gak usah marah Bu. Kesempatan dia, Ibu doain dia. Ya, karena selama ini sering kita marahin suami, ayah kalau di kantor jangan ngantuk dong. Yang semangat gitu, yang ya tegang aja, justru malah Ibu doain gak masuk. Ya, itu theta. Tapi memang ngantuk-ngantuk ini kalau kebablasan gelombangnya terlalu dalam, namanya delta. Delta ya, dia terbuka ya, putarannya terbuka lebar, lubangnya itu lebar.
masuk dan cepat keluar. Kalau delta. Apa delta ciri-cirinya? Tidur pules tanpa mimpi. Nah, makanya ibu kalau pernah nggak lihat di film-film zaman dulu tuh, ya Allah, itu filmnya Benyamin S dulu tuh, ada temennya tidur udah pakai ngorok, itu di delta. Makanya apa yang digodakan dia langsung respon, dan saat itu juga dia selesai. Dan kalau dibangunin ditanya, ingat gak tadi digodain? Apa digodain apa? Kasih garam lah gitu kan. Ada pernah lihat film kayak gitu? Lagi tidur ngorok, dikasih garam gitu, gitu kan. Nah itu delta namanya, delta. Tapi pas dia bangun ibu tanya misalnya, tadi rasa nggak kamu saya kasih garam? Enggak tuh. Ah ya, karena memang delta dia terbuka lebar, masuk saat itu, lepas saat itu. Tapi alfa dan theta itu masuk dan betul-betul masuk ke dalam. Paham ya Bu? Maka ibu kalau ya kita berdoa, kenapa disuruh ulang lagi mendoakan? Pada saat nanti sholat zuhur ibu doakan lagi, di asar ibu doakan lagi, sengaja diulang-ulang. Bahkan ibu mendoakan dalam kondisi ibu sedang di mobil, ibu sedang di motor, ibu sedang jalan, itu disuruh ulang-ulang. Kenapa? Diharapkan pada saat ibu kirim lagi doa, ya, orang yang didoakan dalam masuk di kondisi gelombang alfa dan theta atau theta. Ya. Ngerti tentang ini dulu Bu, pelan-pelan kita belajar ini. Karena ini yang kerja sih Bu di dalam tubuh kita, dan ini yang kita mau manfaatkan, ya, supaya ibu nggak terlalu capek banget untuk ngomong sama suami, untuk ngomong sama anak, apalagi yang anaknya sudah remaja. Siapa yang anaknya remaja Bu? Ya, ibu ngomong pakai verbal, adanya berantem aja tuh Bu. Iya kan? Iya. Kalau masih bayi enak ibu ngomong pakai verbal, karena dijawabnya nggak langsung, ya, bikin kesel. Makanya kita senang ngomong sama anak bayi kan, walaupun gak dijawab. Taun. Ade mau makan? Iya, ade ganteng. Ibu seneng kan karena gak dibales. Paling enggak kan gitu. Coba ibu ngomong sama anak SMP. Taun tuh. Ya, selimutnya belum dirapiin. Ntar aja, ntar malam juga dipakai. Ibu yang geram langsung bilang, ya Allah ini anak jawab aja. Ya emang begitu, itu ada fase-fase di mana nanti pas fase remaja, anak-anak kita sedang belajar menjawab. Supaya kalau ditanya di sekolah dia jawab, tidak diam saja. Ditanya di masyarakat dia jawab. Makanya latihannya sama ibunya. Ibunya kasih tahu dia jawab. Memang begitu. Ibu kan kepengen anaknya aktif di sekolah, anaknya aktif di masyarakat. Ya, latihannya sama ibu. Makanya ibu kasih tahu dia jawab. Maka kalau sekarang anak SMA, anak SMP atau anak remaja, ibu-ibu kasih tahu dia jawab, ibu harus bahagia. Ya Allah, dia aktif dalam masyarakat. Dia sedang berlatih sama saya. Insya Allah dia aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan guru-gurunya. Gitu dong. Jangan kita kasih label, bangkang nih, bangkang. Lah, ibu ngomong kayak gitu jadi doa Bu. Karena tadi perempuan otak bicaranya kiri dan dahsyat banget Bu. Ibu nggak pakai ngebayang-ngebayangin, baru ngomong aja kiri kanan nyampe. Kalau bapak-bapak dia ingin sampai doanya, ya, ini laki-laki bedanya sama perempuan. Selain ngomong dia harus bayangin, baru dahsyat tuh sinyalnya sampai. Perempuan nggak pakai ngebayang-ngebayang, ibu ngomong nyampe Bu. Karena ya otak bicara ibu kiri kan kanan. Dan ditambah dengan ibu membayangkan, ya itu bahasanya artinya visualisasi, seolah-olah lebih dahsyat lagi. Itu makanya kenapa omongan perempuan tuh dahsyat tuh karena itu Bu. Ya, itulah mengapa kita perlu belajar ngomong ini yang baik-baik dengan cara men-setting otak, dibalik. Ya, anak kita bilang, Bunda, aku nggak suka sama Bunda. Kalau kita bilang, bangkang nih anak, itu yang terjadi loh Bu. Bunda, aku nggak suka sama Bunda. Kita setting otak kita, ya Allah ini anak jujur banget.
mau kan anaknya jujur? Nah, dia jujur kan gak suka sama ibu? Ah, ibu harusnya setting otak ibu. Oh ya Allah, jujur banget. Karena era sekarang era dimana kita harus cepat-cepat setting otak, itu namanya disebut mind setting. Karena kalau ibu ya mengikuti settingan yang sudah terpatri di otak ibu, anak menjawab ibu bilang membangkang, maka itu yang terjadi, Bu. Karena sinyal ibu kenceng banget. Ya. Ibu ngomong, otak kiri kanan bekerja, tambah bangkang dia. Jadi mind setting, oh dia jujur. Ya. Oh memang anak sekarang anak jujur. Ya. Oh dia sedang latihan sama saya untuk aktif bicara di dalam masyarakat. Ya, gitu. Walaupun nanti tetap ibu ajarkan adab atau caranya. Benar dia tidak suka sama ibu, atau benar dia bilang bahwa dia jujur tidak suka sama ibunya, tapi cara baik dan pantasnya tetap kita bantu dia. Ya. Ibu, aku gak suka sama ibu. Itu benar, tapi gak baik dan gak pantas. Apa patokannya gak baik gak pantas itu? Ya itu tadi, Allah tidak mau suara anak atau suara kita itu melengking seperti suara apa? Keledai. Nah itu anak kita, dia berdiri ngomongnya, suaranya kayak keledai, frekuensinya lebih tinggi dari ibunya, posisinya lebih tinggi, itu yang ibu betulin. Nak, ambil kursi dulu nak, ambil kursi, duduk dekat ibu nak. Kalau nggak ada kursi suruh aja duduk di bawah bu. Sini nak, sini, duduk sini nak. Duduk. Kenapa sayang? Ya. Aku nggak suka sama ibu. Duduknya udah oke nih, udah baik, udah pantas. Suaranya yang belum baik dan pantas. Nak, suaranya turunin sedikit. Kata Allah suara kita ya apalagi sama ibu dilarang seperti suara keledai, apalagi melebihi suara keledai. Ibu kasih waktu dong anak-anak. Ya, jangan juga ibu ngomong kayak gitu dia juga langsung sopan gitu, nggak bisa bu. Orang lagi marah suara melengking disuruh agak rendah susah tuh. Sama seperti orang lagi nangis sesegukan, ibu suruh diam susah bu. Diam. Diam. Susah bu. Saya sering lihat tuh ibu-ibu anaknya lagi nangis suruh diam. Tuh anak mau diam tapi susah. Jadi kasih waktu. Kalau ibu sudah bilang diam itu anak atau rendahkan sedikit. Ibu yang diam aja. Sambil dalam hati kita istighfar, bacakan salawat dan bayangin sinyal kita ke orang anak itu. Ibu, nah lumayan kan tadi? Aku gak suka sama ibu. Tentang apa nak? Jangan langsung bilang ya dia durhaka, jangan langsung gitu. Anak sekarang nggak bisa digituin, ya karena omongan kita dahsyat, makanya kita kasih waktu. Kenapa nak? Ibu selalu pergi. Astagfirullahaladzim. Ya benar kan kita pergi kan bu? Iya. Ibu ngurusin anak orang lain. Saya kan dokter. Sejak tahun 98 ngurusin anak orang lain yang kena narkoba lagi. Anak saya pernah protes. Ibu selalu ngurusin anak narkoba, aku ditinggal. Astagfirullahaladzim. Udah diem aja bu. Kalau dia sudah selesai ngomong minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Udah. Gak usah berdalih. Nak, ibu menyelamatkan anak bangsa. Gak usah berdalih. Ngapain nyelamatin anak orang, anak sendiri gak selamat? Udah langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf. Astagfirullahaladzim, ibu minta maaf. Tapi itu nanti anak jadi nginjak-nginjak kita? Enggak. Dia belajar, ibuku saja yang melahirkan aku, menyusui aku. Pada saat diminta atau ditegur tentang kehilafannya, dia minta maaf. Dia belajar anak itu. Nextnya besoknya pada saat dia melakukan kehilafan, dia yang minta maaf. Dan minta maafnya juga ibu minta maaf. Bunda minta maaf. Selama ini kita tanpa sadar maafin ibu ya nak, maafin bunda. Nah itu berarti nyuruh kita. Yang hilaf kan kita. Bunda minta maaf. Itu saya latihan bu, latihan. Ibu minta. Anak saya kan panggil saya ibu Isa minta maaf ya nak. Ibu Isa minta maaf. Udah cukup itu. Dia memaafkan hari itu juga. Baru besok minggu depan itu hak dia. Tapi dia sudah belajar bahwa oh ibuku saja hilaf dia minta maaf. Besok-besok dia hilaf, ibu aku minta maaf. Itu anak-anak ya. Kenapa nak? Aku lupa bikin PR, aku minta maaf.
Terus mau apa kita? Terus ibu mau apa? Ya, bisa ibu maafkan hari ini, bisa besok kan? Sama kan dengan mereka kan? Ya, nggak usah merepet. Makanya ibu kan bilang bikin malam-malam itu otak anak langsung skip iklan 3, 2, 1 skip. Kalau ibu nggak bisa apa-apa udah diem aja bu, atau lebih baik istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, udah cukup itu. Karena anak tahu dia salah. Tapi kalau ibu lagi pakai tadi makanya ya, itu dia akan kesel. Satu ketika dia juga lupa bikin PR, nggak minta maaf lagi sama kita. Kenapa? Dia punya pengalaman, sudah minta maaf, ibu malah marahin dia pakai makanya. Ya, setiap ada ibu mau bilang makanya, ibu telan itu makanya. Kurang N makanya kan? Astagfirullahaladzim. Ya, paham ya bu? Begitu saja, itu anak akan menghormati ibu. Ini kita bicara tentang ibu ya, tentang anak tadi yang kasus datang ke sini karena anak. Ya, dia menghormati kita bu, dia menghormati kita. Ya, dia menghormati kita. Buktinya apa? Dia pasti cerita sama temannya. Ih nyokap gue, misalnya gitu ya. Anak sekarang bilangnya nyokap apa sih? Tetap ya nyokap ya. Wah itu susah ya, nggak bisa hilang itu nyokap ya. Iya ya, nyokap gue ya Allah. Tadi malam aku minta maaf, dia kayaknya terharu. Kata temannya, kenapa terharu? Nggak bisa ngomong apa-apa. Itu anak ngomong kayak gitu berarti dia bangga sama ibunya. Bukan menghina kita, dia bangga sama ibu dengan gaya kita. Ya. Bahkan anak sekarang anjrit. Dan itu bukan jelek juga. Kenapa lu? Nyokap gue. Padahal itu mau ngomongin ibunya, diawali dengan anjrit. Zaman kita dulu apa itu? Jijai kan gitu ya. Ya kan sekarang anjay kan gitu. Nggak usah juga yang hal-hal kayak gitu ibu merasa nggak sopan ya anak ya. Ya, kecuali dia memang sumpah serapah dengan kata-kata asli, itu baru. Tapi kalau masih anjrit, anjay, itu sudah nggak dianggap ya hal-hal yang buruk. Jangankan anak-anak, maaf pembesar juga ngomongnya gitu, anjay gitu. Ya, paham ya bu? Jadi hal-hal kayak gini kita perlu pahami supaya kita tidak konflik berkepanjangan. Tetapi dikala ibu sudah mentok, nggak bisa ngomong pakai mulut, karena ingin ada sesuatu yang ibu ingin sampaikan, tapi rasanya kalau ibu sampaikan mentok ya, dan ibu tahu ini bakalan berantem, maka gunakan sinyal ini bu. Gunakan sinyal ini. Gunakan sinyal ini. Tubuh kita sinyalnya nggak berhenti. Nggak berhenti. Saya tahu misalnya ada anak saya, ya anak ketiga saya Mas Kakung. Kalau dia lagi curhat, terus saya potong, dia berhenti curhat. Ya. Atau misalnya saya tadi pakai makanya, kamu harus gini makanya. Itu langsung berhenti curhat. Tapi kan kita tuh kepengen banget nasihatin kan bu. Kita begitu sih soalnya. Karena dampak 20.000 kata tadi. Yang otak bicaranya kiri kanan tadi bu. Udah kepengen aja gitu. Anak sekarang lagi kepengen dia yang ngomong dulu. Maka ibu tahan mulut ibu. Kalau perlu ibu dulu saya belajarnya gigit lidah, makanya lidah saya depannya agak hitam karena saya selalu latihan gigit lidah. Nggak mau ngomong, biarkan anak-anak bicara. Tetapi batin saya bicara. Sampaikah? Iya, lewat sinyal ini. Tadi malam anak saya Kakung, dia habis ujian, lagi koas, dia habis ujian, dia ada kekeliruan sedikit. Bukan maunya dia cerita. Saya tahu berarti dia sedih. Tapi nggak usah bilang, jangan sedih nak. Itu biasa, nggak suka anak-anak. Pada saat dia menceritakan sebuah pengalaman yang sedih dan kita tahu itu juga biasa dan kita langsung bilang itu biasa nak, nggak apa-apa itu, langsung begitu tanpa dia ya selesai bicara, itu akan membuat
ya mereka kecewa sama kita karena dianggapnya kita meremehkan dia. Oke, kita usia segini. Dia cerita tentang ujian koas. Saya kan juga dokter, pernah lewati itu. Di usia 55 tahun ini, itu saya biasa. Tapi di usia dia itu nggak biasa. Nggak biasa. Maka diam. Itu latihan Bu sampai sekarang. Kepengen langsung ngomong, karena kepengen menghibur ceritanya kan. Kepengen menghibur kan. Tetapi malah itu mengkat apa yang dia ingin sampaikan. Diam aja bro, diam. Nah, cuman karena perempuan otak kiri kanannya ya bekerja, di mana otak bicaranya ada di kanan, walaupun tidak dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk pembayangan, ibu lebih baik membayangkan sinyal ibu, ya, sinyal ibu ke anak itu, dan ibu ngomong dalam hati, ya Allah, angkat sedihnya anakku ini ya Allah, angkat kecewanya ya Allah, angkat marahnya ya Allah, gitu. Tapi disirkan dalam hati. Kenapa sir? Karena pada saat kita bicara secara sir, kanan yang bekerja. Kanan yang bekerja. Kanan akan jalan ke tubuh yang kiri. Nah, di dalam ilmu sinyal, ya, sinyal yang dari jantung itu lebih kuat dibanding sinyal yang dari otak. Ya, jadi ada satu penelitian di Institute of Hermet, ya, ini tahun-tahun 98-99. Jadi sinyal yang, jadi otak kita kan ada sinyalnya Bu, badan kita ada sinyalnya ya. Tetapi ternyata jantung sinyalnya lebih kuat, bahkan dikatakan 5.000 kali kekuatan sinyal jantung atau kolbu atau visudur ini dibanding sinyal otak. Ya. Perempuan sering ngebatin bukan? Karena otak bicara kita ada di kanan. Kanan itu sering ngebatin. Nah, pada saat ngebatin, ya, itu otak kanan bekerja, jalan ke tubuh kiri, dan jantung kita semua ada di kiri. Coba ibu pegang dulu jantungnya. Berdetak Bu? Alhamdulillah. Rasa nggak? Coba rasa, jangan sampai, coba cari Bu, cari. Pasti berdetak itu, nggak mungkin nggak? Nah, yang berdetak itulah detak jantung. Dan ukuran jantung ibu sekepalan tangan masing-masing. Coba taruh sini. Itu dia. Di sebelah kiri tuh Bu. Yang mempersarafi organ jantung adalah otak yang sebelah kanan. Salah satu kerjanya adalah membayangkan atau ngomong secara sir atau batin. Maka pada saat ibu bicara dalam hati atau sir tadi istilahnya ya, atau dibatinkan sambil membayangkan sinyal menuju anak itu, maka ya kolbu ibu tadi kenceng banget Bu, akan masuk ke otak anak itu, apalagi dia lagi curhat, itu sinyal ibu tuh ya Allah. Makanya ibu ngomong dalam hati lebih banyak sekarang pada saat anak-anak sedang bicara sama ibu, pada saat anak-anak sedang curhat, pada saat anak-anak misalnya sedang bicara, atau juga pasangan ibu. Bu Aisyah, saya udah sering begini, alhamdulillah. Hari ini kita lihat cara kerjanya, supaya ibu tidak merasa, aduh, dia ngerti dari mana ya kalau aku gak sampaikan, aku cuma ngomong dalam hati saja, ngerti dari mana dia? Kan ada juga ibu-ibu yang begitu. Makanya selalu ibu itu ingin menjelaskan secara verbal, tapi berantem jadinya, malah tambah gak ngerti dengan verbal, karena dia sudah menolak, sudah denial, sudah tolak. Karena batang otak tadi, fight or flight, serang atau lari, atau ngeyel atau ngambek, nggak masuk di sininya, ibu yang ibu omongin. Tapi bila ibu pakai ini, lihat gambar ini saja, paling bercahaya dari mana? Bagian mana? Gambar ini seluruh tubuh cahaya, paling bercahaya jantung, sudur, dada, karena ada jantung di situ, ada kolbu di situ. Sinyal kolbu itu kenceng banget Bu. 5.000 kali dari sinyal otak. Perasaan itu salah satu kerja kolbu. Bersyukurlah perempuan perasaannya lebih cepat terakses dibanding laki-laki. Bukan laki-laki gak punya perasaan, laki-laki lebih cepat mengakses pikiran atau analisanya, otak kiri. Tapi perempuan lebih cepat mengakses perasaannya, bahkan perasaan kekuatannya lebih kuat dari pikiran. Makanya kalau ada yang bilang, perempuan mah perasaannya doang yang lebih gede, bersyukur Bu, nggak usah merasa yang ibu gimana gitu.
Dasar perempuan perasaannya digedein, alhamdulillah yes. Karena ilmu mengatakan sinyal yang dari jantung, yang dari perasaan ini lebih kencang. Di antara laki-laki dan perempuan Allah berikan anugerah, perempuan lebih cepat mengakses perasaannya. Kan luar biasa, Bu. Ini yang saya bilang, kalau kita sudah tahu keberkahan Allah pada perempuan, ibu gak bakal ganti-ganti kelamin, insya Allah. Ibu bertahan dengan keperempuanan ibu. Ya. Kenapa? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Begitu juga suami, Bu. Suami nasihatin ibu. Perempuan kalau dinasihatin kepengen aja bantah tuh. Bukan gitu ayah. Ayah gak ngerti sih. Aku tuh sebetulnya gini. Ayah dengerin dulu aku. Padahal suami baru juga ngomong satu kalimat. Saya mulai melatih untuk pada saat suami saya menasehati saya atau membicarakan sesuatu yang sebetulnya saya kurang setuju, saya diam. Dengerin. Tapi gak usah tatap matanya, Bu. Karena laki-laki tidak kuat ditatap mata. Ya, laki-laki kalau ibu tatap 5 detik dia akan langsung lihat tembok. Ibu mau kan suami ibu lihat ibu? Maka ibu tunduk cantik manis. Karena laki-laki kalau ibu tidak tatap matanya, dia akan lihat wajah istrinya. Karena laki-laki tidak tahan ditatap. Kenapa? Putih-putih matanya lebih sempit dari perempuan. Namanya sklera. Ya, kalau ibu nggak percaya, ibu bercermin sama suami nanti malam ya. Ayo ayah, mana putih-putihnya? Ibu kaget. Hih, lebaran suami. Ibu nggak bakal. Pasti lebaran ibu. Cuman umur aja, Bu. Makanya agak kendor-kendor mata kita, dia nutup yang putihnya. Jadi tetap perempuan yang putihnya lebih lebar. Makanya perempuan senang ngomong lewat wajah, tatap mata. Laki-laki nggak bisa, Bu. Laki-laki ditatap 5 detik ya. Detik ke-6 pasti dia alihkan ke TV kah, ke gadget kah, ke tembok kah, kemana. Begitu juga ngomong sama anak laki. Siapa yang punya anak laki, Bu? Nggak usah bolak-balik, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Tuh anak laki diajak ngomong, memang 5 detik dia lihat muka ibunya, yang ke-6 langsung gini dong. Dia lihat tembok, dia lihat TV, dia lihat gadget lagi, dia lihat mainannya. Jangankan anak laki-laki, remaja. Coba ya, ibu nanti kalau ya punya lihat bayi laki, bayi perempuan, ya. Misalnya ibu nih, bayi perempuan, tak tintun, Vera, bayi perempuan ya. Bayi perempuan akan lihat muka kita. Coba anak laki ya. Tak tintun, Hasan. Dia lihat kita, terus itu lihat mainannya. Atau lihat lampu, atau lihat kipas angin. Itu bayi laki-laki. Karena laki-laki otak putih-putih matanya sempit dan otak kanannya berkembang lebih dominan, makanya dia lebih senang lihat benda daripada lihat muka. Dari kecil aja tuh anak laki lebih senang lihat benda atau lihat mainan daripada muka ibunya. Emang begitu. Ya, begitu juga laki-laki dewasa kan gitu. Jadi latihan. Dan kalau ada yang ibu tidak setuju dengan apa yang suami katakan, ibu nanti aja ngomong ya. Yang mulut nanti aja ngomongnya. Tapi ibu sudah bisa apa yang bicara? Kolbu ibu bicara, perasaan ibu bicara. Ya, latihan tuh. Ibu coba latihan, coba ibu latihan ya. Depan ibu ada suami, ini yang sudah berkeluarga ya. Yang jomblo mana yang jomblo? Jomblo perdana, jomblo second? Oke, karena belum punya suami belum bisa latihan ya. Nah, coba ibu-ibu yang sudah punya suami nih, bayangin depan ibu suami, ya, bayanginlah depan ibu suami atau orang yang duduk depan ibu itu suami ibu ya, ya. Kemudian dia nasihatin ibu dan ibu nggak setuju. Ibu latihan, ibu diam mulutnya, ya. Tapi sinyal ibu yang mengatakan, sampaikan, ya Allah sampaikan pada suamiku, bukan itu maksudku. Bukan begitu sebenarnya ceritanya. Bukan begitu. Tapi ngomong sama Allah. Kenapa? Itu akan lebih power lagi. Ibu misalnya ya, misalnya dengan sinyal ibu terus ibu bilang enggak gitu. Itu juga bisa. Tapi enggak power kalau ibu mohon pada Allah, ya Allah, sampaikan pada suamiku, bukan itu sebetulnya ceritanya. Bukan begitu maksud saya. Tapi mulut ibu diam. Coba ya sekarang bayangin deh.
Ibu lihat aja depan ibu. Latihan, makanya latihan. Ya. Coba ibu ngomong dalam hati. Ya, ngomong dalam hati ya. Ini contohnya, ya Allah, sampaikan pada suamiku, bukan itu maksudku. Coba ya. Ibu diam. Ya, ibu lihat orang yang duduk depan ibu tuh anggap itu suami. Ya. Terus ibu diam. Jantung ibu aja bicara. Bayangin sinyal itu ke orang depan ibu. Bilang dalam hati, ya Allah, sampaikan pada suamiku. Sebut namanya suaminya masing-masing, Bu. Kalau enggak kena splitteran nih suami orang lain. Sebut namanya. Ya, walaupun itu teman kita, kan kita lagi latihan. Sampaikan pada suamiku, Fulan bin Fulan, bukan itu maksudku. Bisa, Bu? Itu ibu cantik banget loh, Bu. Apalagi kalau suami bilang, lihat apa dalam hatinya, ya Allah, sudah tepat ini istriku ini bidadari surga yang aku nikahi di dunia. Karena buat laki-laki sedang bicara tidak suka di-cut. Makanya ada penelitian laki-laki tidak suka di-cut bicaranya karena laki-laki akan bingung kalau di-cut bicaranya. Itu satu. Kedua, laki-laki tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati depan orang lain. Itu ada penelitiannya, Bu. Karena berantemnya rumah tangga sampai berpisah, sampai ya bercerai, itu gara-gara itu. Sementara kita perempuan, desakan otak bicara kita yang 20.000 kata itu, 20.000 kata itu sudah di ujung lidah. Situ. Desakan itu, Bu. Makanya kita disebut bawel karena 20.000 kata kepengen dikeluarin. Karena memang ada juga penelitian perempuan apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Itu juga ada penelitian begitu. Maka desakan itu ada di mulut. Udah pengen keluar tuh. Makanya selalu kita pas suami ngomong selalu bukan gitu ayah, nggak gitu. Laki-laki digitukan tuh jengkel. Saya dulu begitu, Bu. Saya ngomong kayak gini, bukan saya baik, bukan. Pernah punya pengalaman keliru. Habis belajar tahun 2006 belajar, wah keliru saya. Makanya saya minta maaf. Latihanlah itu 2006 sampai sekarang. Kadang berhasil, kadang enggak juga, Bu. Namanya juga latihan. Ya, kadang 100 nilainya, kadang 70. Yang penting di atas KKM. Kadang saya diam, jantung saya yang ngomong. Kadang masih juga tengah-tengah enggak ya itu 80 lah itu. Ya. Kadang juga kalau lagi mens, Bu. Wah. KKM 60 kita 61. Ya. Ya. Ibu rasa gitu kan? Iya. Jadi memang nggak selamanya kita dalam melatih diri kita itu selalu nilainya 100. Ada hal-hal kondisi perempuan yang kita harus mengerti juga bahwa kita sedang masuk menstruasi atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. Itu nilainya nggak 100, Bu. Makanya Allah suruh kita istirahat. Sholat saja yang menjadi sebuah kewajiban diberhentikan untuk kita istirahat. Maka ibu daripada bawel ngomel depan suami dikala ibu lagi mens, mending ibu minta ya time out. Ayah, kenapa? Aku lagi mens. Ya, boleh nggak diskusinya ditunda? Kapan? Hari ke-9 setelah aku mens. Kenapa hari ke-9 setelah mens? Karena ya hormon kita estrogennya sudah naik kembali, kita tenang dan senang. Makanya apapun orang ngomong kita tenang, senang. Karena kita masuk masa subur. Begitu juga yang punya anak perempuan yang sudah mens, itu ibu pantang, ibu nasihati anak perempuan 2 hari mau mens hari pertama sampai hari kelima. Yang biasanya di masa subur ibu nasihati dia terima, pas lagi seperti itu dia julid, Bu. Mukanya dia begini. Pas ibunya mens juga sama kita. Yang pusing suami, aduh ini ya. Paham ya, Bu ya, mengerti ya? Latihan seperti itu, latihan. Memang nggak selamanya 100, Bu. Ingat, tetapi dengan ibu melatih, Allah ya melihat sangat teliti. Allah maha teliti melihat ikhtiar perempuan untuk bisa tahan lidahnya di hadapan suaminya terlebih-lebih, atau juga pada anak-anak era sekarang.
Ya, bukan seperti kita dulu. Kita dulu, kita yang tahan. Makanya tadi saya bilang, kita nih generasi kasihan. Zaman dulu orang tua kita yang ngomong, kita yang tahan. 20.000 mau keluar gak jadi. Sekarang gantian. Anak kita yang ngomong, kita yang tahan lagi. Untungnya dulu udah belajar, sudah terlatih. Paham ya Bu? Nah, ini yang terjadi dan inilah sinyal yang akan membawa selain pesan doa, ya, pesan apalagi pesan niat, ya, pesan prasangka. Ini yang terkenal sekarang istilahnya dialog jiwa. Apa Bu? Aktifkan jiwa ibu. Kenapa? Perempuan punya kekuatan kolbunya itu luar biasa. Ya, bukan berarti ibu diam terus. Suami-suami kalau istrinya diam, ya, kurang dari 16.000 kata tersiksa Bu. Karena sesungguhnya laki-laki senang mendengarkan 20.000 kata ibu-ibu, tetapi yang lebih banyak indahnya, bukan terlalu indah ya, lebih banyak indahnya. Suami lagi diam, ibu cerita yang seru-seru, lucu-lucu, kebaikan-kebaikan anak. Jangan melulu cerita keburukan anak. Kita selama ini sama suami ayah-ayah, ya, ini nih lanang nih nggak pernah mau belajar, main aja terus, main yoyo aja terus ya. Itu laki-laki, suami ibu sedih kalau yang diceritakan kejelekan anak. Ya. Ngomong yang baik-baik, ayah-ayah lanang walaupun main yoyo terus nilainya bagus. Suami itu Bu, laki-laki, ibu, suami ibu kan kalau udah sampai rumah kan duduk di kursi kan. Itu sering banget mencuri-curi pandang lihat istrinya. Walaupun pas kita lihat dia lihat HP-nya. Pas dia nggak lihat dia lihat kita. Pas dia lihat istrinya ngajarin anaknya dengan wajah yang baik gitu, Pancasila satu nak satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dia bahagia banget. Ya Allah, tidak salah saya pilih istri ini. Tapi pas dia curi-curi pandang lihat istrinya yang ngajarin anaknya Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Itu suami langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Salah saya. Karena bapak-bapak itu juga nggak tega anaknya dimarahin oleh ibunya sendiri. Walaupun ibu merasa kalau anaknya dimarahin oleh bapaknya lebih nggak tega lagi, tapi suami juga nggak tega anaknya. Makanya kadang-kadang tanpa itu dia banting itu HP-nya, pak, dia pergi keluar. Kenapa? Nggak mau dengar tadi ibu tadi itu satu. Bayangkan Pancasila yang bagus itu, ibunya ngajarin dengan matanya mau keluar. Itu berarti gagal ibu tuh ya, training P4-nya dulu itu. Iya. Ya ibu-ibu yang sekarang dulu masih mendapatkan P4 kan? Mana itu? Nggak ada sisanya itu ya. Paham ya Bu? Iya. Nah, makanya ibu kalau mau ngajarin anak harus sudah tahu istighfar dulu, terus yakini ya Allah. Ya, selain Engkau yang Maha melihat, aku pun tahu suamiku mencuri-curi pandang. Gitu, makanya ibu harus cantik di rumah tuh karena laki-laki suka curi pandang. Kalau misalnya ibu nyuci, ya, nyetrika dengan gembira mukanya, dia seneng banget Bu. Tapi ibu nyuci mukanya manyun, terus ibu sengaja liatin dia sambil, apa suami langsung ini, ya. Jadi laki-laki tetap tersiksa kalau ibu nggak ngomong, karena dia tahu itu marah. Mending ibu ngomong. Makanya dia kadang-kadang rindu omongan ibu, ya, karena memang ibu kan 16.000 kata minimal, ya udah ibu ngomong. Tapi sebisanya 80-90% dari 16.000 kata itu hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, dan hal-hal yang membuat manja. Ingat ya ilmu kita ya, laki-laki senang melihat istrinya manja. Kenapa tuh Bu Aisyah? Otaknya laki-laki. Yang bagian mana? Ada namanya hipotalamus. Pernah saya ngomong gitu ya? Ya, ulang-ulang aja nih supaya diaplikasikannya ya. Hipotalamus laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Ini Bu nih. Jadi di otak ada segitiga, laki-laki ada, perempuan ada.
laki-laki lebih lebar 2,5 kali dari perempuan. Salah satu fungsi hipotalamus adalah menjaga keamanan. Menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan rumahnya, keamanan ekonomi. Kalau kalau suami ibu menjadi pimpinan yang begitu banyak orang di bawahnya, itu lebih berat lagi menjaga keamanan orang banyak. Kalau suami ibu bekerja pada negara, itu menjaga keamanan negara lagi. Allahu Akbar. Ya. Makanya si hipotalamus ini yang menjaga keamanan ini, pusat menjaga keamanan, ya ini berat banget Bu, berat banget. Dan dia selalu ingin menjaga keamanan istrinya. Makanya tadi selalu saya sampaikan, ibu kalau berdua suami, ibu jadikan diri ibu seorang gadis kecil yang perlu dilindungi. Bisa nggak ibu kayak gitu? Itu latihan juga Bu, terutama buat istri-istri yang terlalu mandiri. Ibu harus latihan. Kalau ibu nggak bisa, ntar nggak bisa beneran loh. Latihan aja. Ingat loh, yang namanya latihan gak selalu 100 ya Bu. Ayah, misalnya kacamata ibu patah, ibu ngomong, kacamata aku patah. Walaupun ibu bisa betulin loh. Buat laki-laki, ibu bilang kacamata ibu patah dan mengadu pada dirinya dan minta tolong dia, ya. Laki-laki hipotalamusnya terpenuhi kebutuhannya. Sehingga laki-laki benar-benar merasa aku berguna untuk istriku. Kenapa tiba-tiba laki-laki ninggalin istrinya Bu? Karena merasa tidak berguna. Istri saya terlalu mandiri, soal uang, ya, soal ngapa-ngapain terlalu mandiri. Dia tinggalkan langsung. Dia mencari siapa? Perempuan manja yang tidak berdaya, yang dia bisa lindungi. Cilaka kan kalau gitu Bu. Ibu nggak apa-apa mandiri. Tapi dikala berdua sama suami, kan berdua juga sama suami nggak lama banget kan Bu? Ya kan? Waktu dari pagi sampai sore sampai malam dia bekerja kan, ibu mandiri kan? Ya mbok ya lagi, ya abis maghrib kah, abis isya atau sesaat dia sebelum mau tidur, ibu sudah bikinlah diri ibu tuh gadis manja. Saya tuh latihan Bu. Ayah, ya. Saya nih, mungkin orang bilang selalu dipikir saya tuh, maaf ya, bodoh banget terhadap HP saya. Padahal saya bisa sebetulnya. Cuman depan suami saya nggak mau ya merasa jago. Ayah, aku nggak tahu gimana delete-nya. Kayaknya bodoh banget ya. Masa delete aja nggak tahu? Jangan salah, ketahu lah. Delete for everyone. Tahu, tapi di depan suami, ayah, aku nggak tahu delete-nya hang terus. Mana sini? Kasih dong. Ibu, itu saya latihan loh Bu. Demi Allah saya latihan. Latihan. Kadang di cermin sebelum ada dia. Salah, terlalu centil. Ngomong manja gitu aja latihan, kan pernah saya ceritakan. Saya latihannya lihat apa? Film Korea. Karena film Korea, wanita Korea tuh, ya Allah manjanya kayak apa? Ngomong annyeonghaseyo aja gitu, annyeonghaseyo. Oppa. Hamsamira. Kalau ibu nggak mau nonton film Korea, nonton film Sunda. Akang. Nuhun pisang Akang, kan gitu. Emang begitu Bu. Karena ini hipotalamus Bu. Kalau ibu nggak mau berlatih diri ibu, ini saya sampai minta-minta nih Bu ya. Bukan untuk apa-apa, bukan. Kalau ibu nggak mau melatih ibu untuk manja-manja sesaat di depan suami, suatu ketika suami cari perempuan yang mau manja-manja, ibu rela? Makanya udah nggak rela, nggak mau latihan. Itu namanya terlalu. Latihan Bu, latihan. Ayah, gitu. Paham ya Bu? Pada saat dia berdua, nggak lama. Atau latihan jawab telepon dengan manja. Itu lebih gampang kali.
Karena ibu nggak usah pakai mimik wajah, ya, hanya suara. Latihan. Dikala suami telepon, laki-laki, suami kalau telepon istrinya, pada saat suaranya rendah, itu artinya menggoda. Assalamualaikum. Misalnya suara ibu gitu, suara suami ibu gitu ya. Ibu jangan balas, waalaikumsalam. Jangan begitu. Laki-laki yang mendengar istrinya menjawab telepon dengan suara rendah kayak tadi, dianggap orang lain. Ya. Saya baru ngerti tahun 2000, yang soal suara tuh 2010. 92 sampai 2010 berantemnya gara-gara begitu doang, Bu. Iya, karena dulu kalau ditelepon, baik telepon rumah maupun zaman dulu telepon biasa tuh, ya, Assalamualaikum, saya juga gitu jawabnya, Waalaikumsalam. Ya, suami tanya, kamu di mana? Aku masih di rumah sakit. Ayah di mana? Udah makan belum? Itu dianggap orang lain. Nggak ada lagi getar-getar pada dia. 2010 baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Aku masih di rumah sakit. Ayah di mana? Ayah udah makan? Ayah jemput aku. Ya Allah, Bu, itu latihan, Bu. Demi Allah, itu latihan. Makanya suatu HP bunyi terus ada tulisan ayah gitu ya, atau my dear, atau suamiku, itu Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon manja-manja ya Allah. Pas jawab gitu, Waalaikumsalam. Jangan kebalik. Sama orang lain kita manja. Pimpinan telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, iya Pak. Gitu. Paham ya Bu? Karena apa? Kebutuhan otak hipotalamus laki-laki yang 2,5 kali lebih lebar, dan salah satu fungsinya adalah menjaga keamanan. Paham ya Bu? Memang nggak setiap hari, ya. Tapi paling nggak seminggu ibu cek dari dalam hati ibu, minggu ini sudah jadi gadis manja belum? Minimal seminggu tuh ada 1 kalinya tuh, Bu. Ya. Kalau enggak, itulah makanya kasus-kasus maaf, pelakor itu hanya pakai cara itu saja, cara perempuan asli. Makanya kelepek-kelepek lah itu suami orang lain. Karena di rumahnya tidak dapat momen-momen itu. Ya. Sesekali aja Bu, jangan setiap hari. Nanti suami ibu kaget. Kenapa ya nih? Kesambet apa ya? Pulang rumil kenapa ya? Paham ya Bu? Bisa ya? Latihan ya. Mulai dari jawab telepon. Gimana Bu? Assalamualaikum. Bentar. Pura-puranya dari suami ibu. Ya. Bunda di mana? Umi di mana? Jawab dong. Betul loh Bu, laki-laki itu bergetar langsung. Karena suara perempuan itu dikala dia mendayu, itu langsung tuh Bu. Yang tadinya nggak punya perasaan jadi punya perasaan tuh laki-laki. Ya, demi Allah. Itu ada risetnya memang. Ya. Oke. Jadi sekali lagi Bu, pakai dialogi, latihan. Kalau sama anak-anak Bu Aisyah, ya sama anak-anak juga. Cuman kalau sama anak-anak yang masih balita, yang SD, ibu kan masih bisa verbal. Tapi udah remaja ke atas, apalagi yang sudah punya istri. Siapa yang punya anak laki-laki dan sudah punya istri, jadi jatuhnya mantu. Ya, jatuhnya mantu. Azan ya? Oke, kita dengar ya. Ya. Kita dengar azan dulu ya. Shh, dengar azan. Terima kasih. Dengar azan dulu. Kita jawab azan dulu ya. Masih kedengaran ya? Ya, kita dengar. Dari satu masjid kita jawab azan. Setelah itu kita sambung sedikit lagi. Ya.
Saya jawab azan dulu ya Bu. Supaya kedengaran, nggak salah jawab, ya kita coba diam dulu ya. Sudah selesai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbah hasida wa titamu salatu qa'imah ati Muhammadan wasil wal fadilah mabasab qawma mahmunan lillazi wa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Amin. Baik, sedikit lagi. Jadi kesimpulannya adalah hari ini ternyata untuk menghadapi apapun, kemudian menghadapi orang-orang yang kita cintai, karena selalu kita ingin menasehati, selalu kita ingin kasih arahan, maka dikala verbal nampaknya akan jadi konflik besar, maka lewat dialog jiwa, ya. Nah, sekali lagi ingat kehebatan perempuan apa? Satu, bicaranya otak kiri dan kanan. Kedua, perasaan kolbu kita lebih cepat diakses. Dan ingat, kekuatan yang di daerah kolbu berapa kali dari otaknya? 5.000 kali ya kekuatannya, oke? Maka latihlah untuk itu ya, diam mulut tapi ya Allah sampaikan, ya Allah ya. Latih, nanti lama-lama terbiasa Bu, percaya deh, oke? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang sudah ingin saya sampaikan sudah bisa sama-sama kita sharingkan. Insya Allah bisa dipakai ya Bu. Alhamdulillah. Baik ya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya. Semuanya kita kembalikan pada Allah. Dan ingat, ini adalah tadi sinyal adalah ciptaan Allah, oke? Sinyal ini ciptaan Allah, anugerah Allah. Maka dengan izin Allah, sinyal ini akan jadi kuat. Ibu gunakan untuk kehidupan di dunia. Bahkan inilah yang nanti ibu, doa-doa ibu tuh sampai ke Lauh Mahfuz, sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, amin insyaallah. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Ai, silakan. Jazakillah khairon kasiron. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, dengan kita memahami tentang